Assalamualaikum. Kali ini saya pengen cerita tentang seorang pembunuh 100 jiwa, tapi dengan rahmat Allah dia bisa masuk surga. Tentu ini dikutip dari hadis-hadis Rasulullah. Dahulu di zaman sebelum kita, ada seorang lelaki yang hidupnya penuh dosa. Bayangin aja, dia sudah membunuh 99 orang. Hatinya gelap, dosanya bertumpuk-tumpuk. Tapi suatu hari ada hidayah muncul, keinginan dalam hatinya untuk berubah menjadi lebih baik. Ia pun bertanya kepada orang-orang, siapa orang yang paling alim di dunia ini? Aku ingin bertanya kepadanya, apakah masih ada harapan untukku? Lalu orang-orang menunjuk seorang rahib, seorang ahli ibadah yang terkenal. Lelaki itu pun mendatanginya dan bertanya, aku sudah membunuh 99 jiwa, masihkah ada pintu taubat untukku? Namun sang rahib memandangnya dengan tatapan tajam, sinis, dan berkata dengan dingin, tidak, dosamu terlalu besar dan tak ada ampunan bagimu. Mendengar jawaban itu, lelaki tersebut marah sejadi-jadinya dan tanpa pikir panjang dia membunuh rahib itu. Kini hitungan dosanya genap, 100 jiwa telah dibunuhnya. Allah, namun anehnya hati kecilnya belum mati, hidayah masih ada. Ia masih ingin berubah. Ia bertanya lagi, siapa orang paling berilmu di muka bumi ini? Kali ini orang-orang menunjuk seorang ulama yang bijaksana. Laki itu pun mendatanginya. Wajahnya letih, matanya sayu. Ia berkata, aku telah membunuh 100 orang. Adakah taubat untukku? Sang ulama tersenyum, lembut dan berkata, ya tentu ada. Siapa yang bisa menghalangi rahmat Allah? Pergilah ke negeri yang di sana orang-orang rajin beribadah kepada Allah. Tinggallah bersama mereka. Beribadahlah dan jangan pernah kembali ke negerimu yang penuh dengan kejahatan. Mendengar itu, lelaki ini merasa harapan tumbuh kembali. Ia pun segera berkemas dan berangkat meninggalkan negerinya. Berjalan jauh menuju negeri yang disebutkan ulama itu. Hatinya kini penuh dengan tekad. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia berjalan menuju cahaya. Namun takdir pun berkata lain. Di tengah perjalanan, sebelum sempat sampai, ia jatuh dan meninggal. Saat itu turunlah dua malaikat. Malaikat rahmat dan malaikat azab. Malaikat rahmat berkata, dia sudah datang dengan hati yang bertaubat, ingin kembali kepada Allah. Tapi malaikat azab membantah. Dia belum sempat melakukan satu kebaikan pun. Dia adalah pembunuh sampai 100 jiwa. Lalu Allah datangkan malaikat yang lain dalam rupa manusia. Malaikat itu penengah dari dua malaikat yang datang tersebut. Lalu berkata, mari kita ukur saja jarak antara dia dan dua negeri itu. Kemana dia lebih dekat? Dia menjadi milik kelompok itu. Maka diukurlah jarak tersebut. Dan ternyata lelaki itu lebih dekat ke negeri yang ia ingin tuju. Negeri orang-orang yang saleh. Maka malaikat rahmat pun membawa ruhnya ke dalam surga. Masya Allah. Hikmah dari kisah ini sangatlah banyak dan dalam. Di antaranya adalah, pertama, pintu taubat selalu terbuka selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Yang kedua, ilmu adalah kunci jalan kebenaran. Yang ketiga, lingkungan sangat berpengaruh dalam membentuk akhlak dan keistiqomahan kita dalam ibadah. Yang keempat, niat yang tulus dianggap sebagai amal ibadah. Masya Allah. Yang kelima, Allah Maha Adil dan Maha Penyayang. Kisah ini menegaskan kekuatan taubat, pentingnya ilmu, peran lingkungan, dan betapa besar rahmat Allah terhadap hamba-hambanya yang benar-benar ingin berubah menjadi lebih baik. Maka dari itu, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Dan teruslah berusaha untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Barakallahu fikum.